Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang tadi kan sudah membahas yang cara pertama ya. Ini cara pertama. Jadi cara pertama kita menggunakan metode pada sistem persamaan linear. Kita perlu cari bedanya, kita perlu cari suku awalnya, baru kita bisa dapatkan suku yang ditanyakan ya. Ini pasti ada nanti di tugas kalian ya. Tugasnya akan saya bagikan menyusul saja ya, karena apa namanya ya, kalian sudah hari ini kan harusnya mengumpulkan tugas yang sistem persamaan linear ya. Jadi ini nanti belakangan saja. Oke, gini ya. Cara kedua, ini kita tidak perlu cari semuanya. Tidak perlu dicari semuanya, hanya perlu tahu nilai bedanya saja. Itu yang paling penting ya di cara kedua. Dan di sini saya langsung pakai cara yang paling praktis, yang paling pendek ya. Nah, jadi begini, kita menggunakan sifat yang tadi di definisi awal ya. Nah, misalnya begini, dari suku pertama, kalau mau mencari suku keempat, itu dia harus loncat 3 kali ya. 1, 2, 3. Kalau dari suku pertama mau ke suku kelima, dia loncatnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Jadi begini, setiap dia mau maju, nomornya ini bertambah, dia akan bergerak ke depan. Berarti dia akan ditambahkan nilai bedanya. Berapa nilai bedanya ya? Seperti itu. Kalau dia mau mencari suku yang lebih rendah tingkatannya, dia akan mundur. Berarti dia akan dikurangi. Tetapi sekali lagi saya tekankan, tambah kurang ditambah tidak menjamin dia tambah besar, dikurangi tidak menjamin dia akan semakin kecil. Nah, ini sekali lagi pemahaman kalian terhadap operasi bilangan tolong ditingkatkan. Ya, tolong ditingkatkan pemahaman kalian terhadap operasi bilangan. Oke, ini saya berikan gambaran sedikit ya. Kalau nanti di kelas itu sebenarnya saya lebih leluasa ya, mau ditulis banyak gitu kan. Nah, tapi di sini ya saya berikan bayangan umumnya seperti ini saja kira-kira. Oke, saya akan lanjutkan ya, bagaimana menyelesaikan dengan metode alternatif yang kedua. Cara kedua, sekarang begini. Saya akan memilih satu yang indeksnya lebih besar. Ya, U23 saya pilih. Sedangkan suku ke-18-nya ya saya simpan saja. Apakah harus pilih yang besar? Tidak juga ya, yang kecil pun tidak masalah. Cuman ingat, prinsipnya adalah kalau dia meningkat kita tambahkan, kalau dia menurun kita kurangkan. Nah, saya akan menggunakan suku ke-23 di sini. Suku ke-23 itu akan sama dengan suku ke-18. Itu sama dengan suku ke-18. Nah, dari 18 maju ke 23 itu dia akan ditambahkan ya. Maju itu tambah. Tambah. Nah, 23 kurang 18 itu. Seperti ini ya, saya tambahkan saja 23 kurang 18B. Nah, ini cara yang kedua. Saya akan langsung kopikan saja ya. Berarti ini kalau dilanjutkan itu kira-kira begini. Suku ke-23 sama dengan 23 kurang 18 itu hasilnya 5 ya. 5B. Ya. Kalau kalian menjadikan U18 sama dengan U23 ya tidak masalah juga ya. Tidak masalah. Tidak masalah itu. Nah, suku ke-23 saya masukkan nilainya. Suku ke-23 itu 217 ya. Berarti di sini nanti 217. Sementara suku ke-18 itu adalah 192 ditambah 5B. Tugas kita mencari nilai B. Berarti nanti kalau kalian cari nilai B nya
sama dengan 217 dikurangi 192. Hasilnya kalau dihitung pasti 25. Seperti itu ya. Berarti nanti nilai beda itu adalah 25 bagi 5, hasilnya 5. Tolong kalian pelajari lagi tentang prosedur ini. Nah, ini adalah cara alternatif kedua, kira-kira seperti ini. Tapi ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Sekali lagi, jangan dikira sudah selesai. Kita hanya perlu nilai beda saja ya di cara kedua. Beda dengan cara pertama yang harus komplit. Ada suku awal, ada bedanya. Ya, nanti ini saya bagikan ya. Memang kita agak buru-buru ya. A itu suku awal, B itu beda. Sekarang tujuan kita itu mencari suku ke-12. Berarti suku ke-12-nya kita akan hitung. Nah, kita bisa nyatakan juga suku ke-12 itu saya nyatakan sebagai ini ya, sebagai suku ke-18. Nah, karena dia turun level dari 18 ke 12 berarti kurang berapa ya, saya kasih sekarang. Berarti 18 dikurangi 12 kali dengan B-nya. Seperti ini ya. Kalau saya lanjutkan lagi, 18 kurang 12 itu hasilnya 0. Oke, saya masukkan sekarang ya. Suku ke-18 kita sudah tahu, nilai beda juga sudah tahu. Kita tinggal substitusi saja. Sekali lagi, apakah harus suku ke-18? Tidak. Tidak ada keharusan dia harus suku ke-18. Kalau kalian mau pakai suku ke-23 juga boleh. Nah, nanti sesuaikan ya. Suku ke-18 tadi 192. Nilai bedanya adalah 5 ya. Saya tulis saja seperti itu. Ya, nilai bedanya 5 ya. Ya, 6 kali 5 kita bisa hitung ya, hasilnya 30 itu. Berarti suku ke-12 adalah 162. Nah, ini cara kedua ya. Kalau saya pribadi jelas saya kan lebih suka menggunakan cara kedua. Ya, ini sebenarnya dari logika juga. Itu logika berpikir juga. Jadi itu tidak rumus ya, jangan dihafalkan rumusnya karena sekali lagi menghafal rumus itu susah ya. Ketika kalian lupa rumusnya, kalian tidak bisa bekerja lagi. Kalian akan terkunci ya masa total. Nah, seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh soal untuk menghitung suku pada barisan aritmatika. Nah, ini kita cukupkan dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Nah, saran saya kalian tonton videonya sampai selesai ya. Tonton videonya sampai selesai. Kalau ada yang tidak dimengerti kalian mundurkan gitu. Jangan ditonton sampai habis itu. Bingung kalian nanti. Oke, itu tips dan trik dari saya ya. Ya, sebenarnya akan lebih baik kalau kalian ketemu langsung dan tanya sama saya ya. Oke, kita akhiri dulu, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.